Shalom, selamat pagi jemaat yang kekasih di dalam Tuhan. Senang sekali dapat berjumpa dengan Bapak Ibu dalam program Renungan Pagi, yang mana kita akan sejenak diam di hadapan Tuhan, merenungkan serta mendengarkan firman. Nah, renungan kita pagi ini saya ambil dari surat 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-10. 1 Yohanes 4 ayat 10, firman Tuhan berbunyi, "Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita." Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita pagi ini saya ambil dari kalimat pertama di dalam pembacaan kita. Dikatakan bahwa inilah kasih itu. Kalau kita mau menggambarkan seluruh isi Alkitab di dalam satu kata, saya kira kata yang paling mungkin dipakai adalah kata kasih. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kasih itu? Nah, kita tidak mendapat pengertian yang baku mengenai kasih di dalam Alkitab. Tidak sama halnya dengan iman misalnya. Karena Alkitab rupanya tidak terlalu tertarik untuk membahas apa itu kasih secara teori, tetapi justru memberi kita gambaran-gambaran praktis, memberi kita pengertian seperti apa dan bagaimana kita mempraktekkan kasih itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, kasih itu tidak cemburu. Nah, ini masalah praktis. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dan seterusnya. Nah, di dalam bagian ini juga Yohanes ingin memberikan pesan penting mengenai apa itu kasih secara praktis. Dikatakan bahwa inilah kasih itu. Jadi kalau kita mau bertanya apa itu kasih, ayat ini memberi kita jawab, yaitu inilah kasih itu. Apa kasihnya? Bukan kita yang telah mengasihi Allah. Nah, mengapa dikatakan bahwa kasih yang sejati itu bukan kita yang mengasihi Allah? Nah, begini ya Bapak Ibu Saudara, Allah itu kan pribadi yang sempurna, yang memang layak untuk dikasihi. Dia adalah Allah yang baik, Allah yang panjang sabar, Dia adalah pencipta kita, Dia mempunyai kasih yang begitu besar, bahkan terlalu sempurna untuk kita kasihi. Jadi sangat wajar, sangat-sangat wajar kalau kita mengasihi Allah yang sedemikian sempurna. Tetapi yang menarik adalah penulis Yohanes berkata, bukan kita yang mengasihi Allah. Itu bukan kasih menurut tulisan Yohanes. Tetapi kasih itu adalah Allah yang telah mengasihi kita. Jadi kasih itu bukan kita yang mengasihi Allah, yang layak dikasihi, tetapi kasih itu adalah Allah yang telah mengasihi kita. Nah, siapa kita di sini? Kita adalah manusia yang berdosa, manusia yang penuh dengan kelemahan, manusia yang penuh dengan keterbatasan, manusia yang tidak layak untuk dikasihi, manusia yang tidak layak mendapat kasih yang begitu besar dari Allah, bahkan terlalu jauh dari kata layak. Tetapi firman Tuhan di sini berkata, Yohanes mengatakan bahwa itulah kasih yang sesungguhnya, yaitu ketika Allah yang mengasihi kita yang tidak layak ini. Bukan kita yang mengasihi Allah, tapi Allah yang mengasihi kita. Nah, sekarang apa implikasinya bagi kita? Kecenderungan kita adalah saya mau mengasihi dia kalau dia layak untuk saya kasih. Saya mau mengasihi dia kalau dia juga mengasihi saya. Selalu kita membuat standar. Saya mau mengasihi dia asalkan dia ikut apa yang saya mau. Tapi jelas bagian ini memberi peringatan penting bagi kita bahwa itu bukan kasih, ya. Kasih yang sesungguhnya adalah mengasihi orang yang tidak layak untuk dikasihi, sama seperti Allah yang mengasihi kita. Jadi kalau ada suami yang berkata, saya mengasihi istri saya karena dia lakukan ini dan itu, atau saya mengasihi istri atau saya mengasihi anak-anak saya karena dia begini dan begitu, Yohanes bilang itu bukan kasih. Sebab kasih yang sejati adalah mengasihi mereka yang paling tidak layak untuk dikasihi. Kasih yang seharusnya kita tunjukkan kepada sesama kita adalah kasih yang diajarkan oleh Allah di dalam bagian ini. Bukan, ya, bahkan bukan hanya diajarkan, tetapi juga ditunjukkan kepada kita lewat pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kita yang tidak pantas untuk dikasih, kita memperoleh kasihnya yang begitu besar, kata Yohanes pasal 3 ayat 16. Maka Yesus berkata, dalam Matius pasal 5 ayat 46, kalau engkau mengasihi orang yang mengasihi engkau, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Nah, ini adalah kasih yang bersifat transaksional, kasih yang didorong oleh karena adanya syarat, ada keinginan di sana. Seringkali tanpa sadar Bapak Ibu, kita mengasihi dengan cara seperti ini.
Kita baik karena kita diperlakukan dengan baik. Kita peduli karena kita mendapat perhatian memang. Kita memberi karena berharap supaya kita dibalas. Nah, dalam bagian ini Yesus menantang cara berpikir seperti itu. Sebab kasih yang sejati justru diuji dan akan muncul pada saat mana kita paling sulit untuk mengasihi. Ketika kita tidak dihargai, apa yang kita lakukan sama sekali tidak dinilai, tidak bernilai di mata orang lain. Saudara, di sanalah adalah kesempatan yang paling cocok untuk kita menunjukkan kasih. Saudara, mengasihi orang yang tidak layak untuk dikasihi memang tidak mudah, tetapi disitulah kasih Allah bekerja. Kita mampu melakukan ini bukan karena kita kuat, tapi karena Allah lebih dahulu telah mengasihi kita. Dia mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Maka kasih yang kita berikan bukan karena orang itu layak menerima kasih kita, tapi karena kita lebih dahulu telah menerima kasih Allah. Mari kita merenungkan bagian ini. Mari kita renungkan setiap tindakan kita yang kita sebut sebagai kasih. Apakah kita masih menunggu balasan, atau kita mau belajar mengasihi sama seperti Allah yang telah mengasihi kita tanpa syarat, kita yang tidak layak. Jadi mari kita mengasihi bukan karena apa yang kita dapat, tapi karena kasih itu sendiri adalah panggilan kita sebagai orang percaya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk renungan pagi hari ini. Kami juga bersyukur untuk kesempatan yang Kau beri, kami bisa menikmati keindahan pagi ini. Kami akan menjalani hari ini, namun sesungguhnya kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Ajar kami untuk terus hidup di dalam kasih. Kasih yang memang diajarkan oleh Tuhan bagi kami. Kasih yang tidak pandang bulu. Kasih yang memberi bukan untuk mendapatkan balasan, tetapi kasih yang tulus seperti Allah yang mengasihi kami yang tidak layak. Ini doa kami, berkati kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.